Pada kali ini aku mau jelasin kira-kira apakah di Indonesia mungkin mana sih kita membangun hidrogen, industri energi terbarukan di Indonesia. Kita tahu sendiri Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di 70%, 65% dari wilayah Indonesia itu kebanyakan laut. Jadi apa? Jadi sumber hidrogen kita adalah air. Sumber air kita ada dari laut, air hujan. Kita lihat masalah dunia sekarang adalah climate change, yaitu perubahan klima yang sangat drastis. Suhu bumi naik sangat cepat, temperatur naik sangat cepat. Yang mengkhawatirkan untuk Indonesia adalah apa? Naiknya permukaan laut. Jadi akan kemungkinan banyak muncul atau kebanyak hilang pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini kemungkinan sangat besar terjadi karena es yang ada di kutub utara, es sudah mulai mencair. Kita bilang di summer. Berarti apa kemungkinan jalur air laut akan lebih banyak dijalankan di sana. Sekarang apa yang bisa dilakukan di Indonesia dari problematis ini? Ini adalah problem yang bakalan kita hadapi dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Apa yang kalau misalnya kita nggak siap? Kalau kita nggak siap, maka bencana itu akan susah kita hadapi tanpa persiapan. Bencana apa yang sering ada di Indonesia yang akan terasa bencananya? Yang pertama adalah banjir. Jadi dari banjir ini karena suhu udara yang sudah berubah, iklim yang sudah berubah, maka akan sering kejadian yang tak terduga seperti banjir karena siklus air itu lebih cepat, siklus air naik berarti air yang harus kita tampung juga naik. Apa kelebihannya siklus air naik? Berarti kebutuhan bukan siklus air naik berarti air tawar pun juga naik. Di satu sisi ini bisa jadi kelebihan air tawar di Indonesia. Air hujan ini bisa jadi air bersih kalau misalnya kita bisa mengelola yang bagus. Tapi kalau nggak bisa, maka ini akan jadi bencana. Terus yaitu lawannya banjir, yaitu kekeringan. Karena daerah yang siklus airnya banyak, daerah yang bisa hujan, dia akan kelebihan siklus air, sedangkan daerah yang kekeringan dia akan kekurangan air. Apalagi yang banyak lagi kemungkinan yaitu bencana alam yang nggak bisa diprediksi, itu tsunami, badai. Ini kemungkinan bencana-bencana yang bakalan terjadi yang kena terhadap Indonesia karena efek climate change atau perubahan iklim. Bencana apa yang tidak berdasarkan perubahan iklim menurut saya, yaitu gempa bumi, gunung meletus. Ini bencana yang berdasarkan alam yang kita nggak bisa ini. Ya, tsunami juga sebenarnya bencana alam yang bisa dikarenakan bencana alam karena gempa bumi. Tapi di sini saya masukkan ke dalam perubahan iklim karena dia datang juga beberapa kali dengan badai. Tapi ini bencana alam natural. Jadi bencana alam yang bakal sering terjadi di Indonesia, yang kita harus siap menghadapinya. Lalu apa hubungan dengan hidrogen? Kita sekarang masuk ke
segi politik dulu. Segi politik, kita lihat hidrogen itu adalah H2. Hidrogen bisa dijadikan liquid hidrogen, bisa dijadikan hidrogen liquid. Kenapa hidrogen liquid? Hidrogen liquid ini punya energi yang lebih besar daripada minyak biasa, daripada bensin biasa. Energi yang tinggi. Apa tapi kekurangannya? Kekurangan dia adalah suhu udara yang rendah, suhu yang rendah. Jadi maksudnya apa? Jadi untuk untuk menurunkan state dia dari gas ke liquid, maka dibutuhkan suhu yang rendah atau pressure yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi. Inilah kenapa ini H2O, H2. Kenapa hidrogen ini masih belum dikembangkan secara cepat. Tapi ini bisa dikembangkan dengan bakalan cepat di masa depan. Kita lihat dari segi politik di Eropa, kita lihat gimana cara mereka memandang energi terbarukan di masa depan. Pertama, yaitu kita bahas tentang Amerika. Apa tujuan Amerika? Apa yang sekarang lagi ditinggikan itu energi listrik atau listrik sama fuel cell ini beda. Kalau listrik ini dia berdasarkan baterai yang sangat dibutuhkan, yaitu lithium. Jadi penyimpanan energi yang disimpan itu dalam bentuk lithium atau dalam bentuk baterai yang disimpan di lithium. Jadi intinya listrik jadi ini semua energi yang ini yang saya bahas tentang energi yang terbarukan aja, nggak ada energi alternatif aja. Jadi nggak ada energi fosil. Di energi alternatif Amerika yang sekarang lagi ngetren yaitu listrik. Yang kedua hidrogen. Jadi hidrogennya masih belum ngetren. Makanya itu saya tulis listrik. Di Cina juga sama, itu listrik, mobil listrik sedang maju-majunya. Cuman kalau dibandingin listrik di sana lebih banyak gas alam. Jadi yang dikembangkan oleh Cina ini masih gas. Di Jepang sama, tapi di Jepang sekarang lagi ngetrennya yaitu hidrogen dan juga listrik untuk energi terbarukannya, untuk penyimpanan energi terbarukan. Eropa sama, tapi yang di sini yang ditinggikan yaitu gas dulu. Gas. Kenapa gas? Karena Eropa itu tergantung sama gasnya, gas dari Nord Stream atau gas dari Rusia. Lalu setelah gas yaitu listrik. Kenapa listrik? Karena di Eropa salah satunya ada energi atom nuklir yang bisa menghasilkan listrik dalam bentuk banyak. Yang ketiga baru hidrogen. Jadi intinya di Eropa ini politiknya dia ingin meningkatkan hidrogen dan listriknya. Gasnya akan dikurangi. Jadi gas gimana caranya? Jadi gini, kita tahu sendiri, misalnya contoh di Jerman, saya kenapa jadi Jerman? Negara Jerman. Di Jerman itu mereka dapat gas dari Rusia, yang suatu saat gas ini bisa terpotong kalau Rusia nggak mau gitu, nggak ada pinggir lagi. Lalu apa? Makanya target Jerman yaitu gimana gas ini tidak menjadi
tidak ketergantungan gas terhadap Rusia. Makanya sekarang Jerman mulai bangun kincir angin. Kebanyakan kincir angin berada di arah pantainya. Karena di sini kebanyakan angin lewat dari sini. Jadi rencananya Jerman sebetulnya adalah mengalirkan listrik yang dihasilkan energi terbarukan ke seluruh Jerman. Tapi masalahnya yaitu trafo di Jerman itu nggak ada trafo listrik ya, atau yang kita sering lihat di atas yang ada di Indonesia itu yang bentuknya kayak gini kalau nggak salah. Jadi listrik itu nggak dialirkan di atas. Kalau di Jerman itu nggak normal karena dia berdiri di atas lahan orang. Makanya itu banyak masalahnya di Jerman ini. Kenapa nggak pakai listrik gitu? Kenapa nggak banyak trafo listrik? Karena masalah kepemilikan tanah dan yang lain-lain yang susah gitu. Jadi listrik dari daerah utara Jerman itu nggak bisa dialirin ke dalam ke semua seluruh netsnya atau seluruh jaringan listrik di Jerman. Misalnya contoh listrik yang dihasilkan masih dari batu bara dan atom atau nuklir. Nah, ini sifatnya regional. Jadi dia masih bisa mensuplai semua kebutuhan produksi di Jerman misalnya. Di sini banyak di selatan banyak atom, kraft atau nuklir. Di sini banyak. Jadi energi di Jerman sebenarnya sudah banyak yang punya panel surya dan yang lain-lain. Tapi masalah jaringan itu yang sulit dicapai. Apa dengan cara apa sekarang? Dengan apa solusinya? Solusinya yaitu dengan membangun atau mengubah energi listrik ini. Jadi energi listrik dari energi terbarukan. Jadi supply atau jadinya gini, dalam kebutuhan atau dalam ekonomi energi itu sama demand sama supply harus sejalan. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah supply ketika summer supply-nya itu naik, tapi demand-nya tetap sama. Demand-nya sama. Ketika winter supply-nya turun, tapi demand-nya tetap sama. Jadi intinya demand itu nggak sama, cuman naiknya sangat pelan. Jadi bisa dibilang konstan. Sedangkan di summer atau di summer atau di musim panas itu naik. Jadi karena cuaca bagus dan angin yang bagus. Biasanya di summer. Makanya listrik yang dihasilkan lebih banyak. Apa masalahnya? Listrik yang dihasilkan itu kebuang. Jadi nggak bisa disimpan ke dalam listrik atau di baterai gitu, di generator dan yang lain-lain. Makanya banyak project yang mendirikan gimana cara menyimpan energi yang kelebihan di summer biar nanti bisa dipakai waktu winter gitu. Kenapa winter juga turun? Karena misalnya airnya beku dan yang lain-lain. Itu salah satu sisi yang terjadi di zaman dulu, di mana sungainya beku sehingga pembangkit listrik tenaga airnya tidak bisa, atau bendungan-bendungan sudah tidak jalan lagi. Tapi sekarang bisa lagi, bagus lagi. Cuman masalah apa yang muncul? Itu masalah muncul kekeringan di Jerman itu tinggi mulai sekarang ya. Tapi bukan itu bahasannya. Terus jadi apa solusinya? Salah satu solusinya yaitu mengubah energi listrik ke H2 gas dengan cara
elektrolisis air. Jadi air bisa dipecahkan menjadi gas H2 dan O2. Nah, ini oksigen bisa dikembalikan ke atmosfer, dan ini H2 bisa, atau oksigen juga bisa disimpan. Ini ditambah energi atau listrik, akan terpecah air ini jadi hidrogen dan oksigen. Nah, inilah yang bakal dibutuhin, bakal disimpan. Oksigen juga bisa disimpan, tapi konsennya yaitu hidrogen ini. Hidrogen ini jadi 2:1 ya, perbandingan. Jadi bakalan ada lebih banyak hidrogen yang terbuat, yang terhasilkan. Jadi hidrogen ini perlu disimpan. Hidrogen disimpan dalam bentuk liquid atau cair, yang jadi dia dengan begitu meningkatkan energi dari H2 itu sendiri. Jadi meningkatkan, bukan energi, namanya meningkatkan energi dichte, atau misalnya energi density atau ya energi density-nya. Lalu apa yang dilakukan, mau dilakukan itu dengan, jadi di utara yang ini dibangun penyimpanan storage, pabrik storage H2. Lalu dari gas alam yang sudah yang dikirim dari Rusia, atau gas-gas alam yang ada di bawah, yang ada di mana-mana, yang ada di Jerman, di gas alamnya dia sudah mengalir kemana-mana. Jadi diganti, jadi bisa kemungkinan pipa untuk gas alam ini digunakan, pipa gas alam digunakan untuk mengalirkan H2, gitu. Lalu gimana cara? Apakah Indonesia bisa? Oh, bisa banget. Indonesia bisa banget. Sama juga. Jadi jumlah air di Indonesia lumayan, kebutuhan, bukan air bersih tapi air. Indonesia ini sangat banyak, dan sumber energi terbarukan di Indonesia sangat banget. Kalau kita lihat peta Indonesia, jadi lumayan besar ya peta Indonesia, dan kebanyakannya air Malaysia. Jadi apa yang kita tahu di sini, di Sidrap atau di Maluku udah mulai banyak pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Di sini ya, di sini. Tuh. Jadi sebenarnya pembangkit tenaga angin ini bisa dipasang di Indonesia di macam-macam wilayah. Tapi saranku yaitu di wilayah-wilayah yang masih belum banyak orang. Kenapa? Karena sebenarnya di wilayah-wilayah di mana angin paling banyak lewat, yaitu ya salah satunya di sini, di daerah sini. Karena angin dari sini lewat terus dari Australia ke Indonesia dan sebalikannya. Ya di sini sebenarnya yang penting yaitu ya banyak, karena sisi pantai Indonesia sangat banyak. Ini memungkinkan kalau Indonesia bisa mempunyai pembangkit listrik tenaga PLTB di seluruh pantainya. Bisa di pantai luar atau pantai dalam. Kalau yang saya pikirkan yaitu seluruh pantai luarnya. Dan ini mungkin gitu untuk Indonesia, untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Misalnya di sini juga bisa, ini bukan pantai luar, ini bisa dimanfaatkan seluruh daerah pantai. Kenapa daerah pantai? Karena daerah
Indonesia punya wilayah pantai yang sangat banyak, dan potensi angin, tenaga angin di pantai itu sangat tinggi di sini. Bisa juga di pantai atau di pantainya, berarti bukan offshore, bisa juga di offshore atau bisa juga di lepas pantai atau di pantai juga bisa, atau di agak tengah daerah pantai. Di sini banyak banyak potensi. Di Indonesia punya potensi yang tinggi dari PLTB. Yang kedua yaitu di Indonesia itu gas alam. Di gas alam di Indonesia tuh lumayan besar, geotermal. Bisa juga tenaga geotermal ini dihasilkan langsung listrik di tempat yang mengelektrolisa air. Jadi sumber energi terbarukan. Ini saya belum berbicara tentang panel surya. Panel surya Indonesia juga bisa di mana aja. Tempat-tempat yang masih jarang orang, atau di urban juga bisa. Jadi di kota-kota peraturan yaitu meningkatkan panel surya. Kalau misalnya setiap gedung di kota-kota besar, misalnya gedung-gedung di kota besar memakai panel surya, ada kemungkinan 40% energi dari bangunan itu tercukupi. Tapi syaratnya itu efisiensinya harus ditinggikan, efektivitasnya dari bangunnya harus ditingkatkan. Jadi efisiensi energi, penghematan energi ini harus ditingkatkan. Maka 40% dari energi yang dibutuhkan akan tercukupi oleh misalnya panel surya. Untuk daerah perkotaan, gedung-gedung itu kemungkinan bukan rumah. Jadi sumber energi yang dibutuhkan untuk mengubah air jadi hidrogen yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin, angin dan geotermal. Lalu kenapa nggak panel surya susah karena dia dia bersifat urban ya, jadi lebih bersifat urban, bukan di di luar kota. Jadi apa syaratnya? Jadi pertama, sumber energi menyimpan listrik, lalu dikompres, lalu mengubah H2O, mengubah air ke hidrogen. Jadi bisa dibayangkan di masa depan nanti kita punya pabrik listrik yang mengubah air jadi hidrogen. Airnya bisa diambil dari air laut atau dari air hujan, banjir. Terus bisa gimana penyalurannya? Kita tahu Indonesia negara kepulauan, jadi kemana-mana harus pakai kapal. Makanya itu di sini yang sangat jadi potensi utama yaitu membangun atau meningkatkan teknologi mencairkan H2, lalu akan disalurkan ke pulau-pulau, ke industri lewat tabung, bisa tabung gas seperti LPG. Jadi outputnya dua, hidrogen juga bisa buat pembakaran atau listrik full cell. Fungsinya seperti listrik tapi bukan listrik, tapi full cell yang ada di Toyota Mirai, pembakaran, burning. Nanti yang dihasilkan air itu yaitu sampahnya, waste-nya. Air waste-nya itu bisa dikumpulin lalu dijual kembali ke pabrik listrik. So ini sebuah kreislauf yang
apa atau circle, sebuah cycle dari air yang kita manfaatkan. Jadi kalau biasanya kalau kalau di energi yang dulu, energi konvensional atau energi fosil, kita kalau energi fosil kita carbon cycle. Tak contoh perbandingan, fosil diolah jadi minyak karena diubah turunan-turunan minyaknya dan kebanyakan dimasukin ke energi, jadi jadikan energi bakaran gas dan bensin akan dipakai oleh industri. Hasilnya itu CO2 dan yang lainnya, enggak cuma CO2 nya, CO2, nitrogen, NOx dan yang lain-lain. Ini yang bisa disebut gas alam. Lalu kenapa masalah di sini? Itu masalah dari CO2-nya atau dari karbon dioksida yang kita sudah bakar gitu. Untuk kembali lagi ke fosil itu butuh waktu ribuan tahun. Kalau misalnya nggak bisa gitu, berarti ada cara lain, yaitu dengan menumbuhkan tanaman yang lebih banyak. Tapi di sini dia ada tanaman ini nggak bisa ngambil banyak dari CO2-nya karena tanaman juga dipakai di material. Karena dia juga berkurang gitu. Jadi fosil berkurang dan tanaman berkurang juga, atau tumbuhan yang menyerap CO2 juga berkurang juga. Jadi intinya kemungkinan fosil ini bakalan habis karena CO2-nya bakalan diambil tanaman. Dan untuk tanaman berubah jadi fosil itu berarti kan harusnya kita nggak menggunakan tanaman yang atau tumbuhan atau pohon yang bakal berubah menjadi fosil ini gitu. Berarti kita harus nunggu lama lagi untuk berubah menjadi fosil ini, intinya gitu. Jadi bukan close circle, jadi open circle. Sini jadi minyak nggak cuma dipakai energi juga, tapi juga material. Lalu apa masalahnya sebenarnya minyak? Nggak ada masalahnya. Masalahnya masalah politik. Sama yang tadi. Jadi kalau kita terus begini, kita lihat sendiri yang tadi ini, yang masalah yang tadi aku tunjukin, siklus air naik, banjir naik, kekeringan naik. Jadi kemungkinan orang masa depan antara tetap memakai ini, dikurangin aja, atau kita mau mengikuti tren yaitu hidrogen dan listrik. Ini tren terbaru, close circle. Atau minimal kalau airnya pun tidak bisa kembali, maka airnya bisa dikembalikan ke dalam laut, ke laut atau dimasukkan ke air tanah. Dan air ini macam-macam kegunaannya gitu. Apa kelebihannya kita menggunakan air, maka kita mengurangi jumlah air yang ada di Indonesia. Ini bukan mengurangi sih sebenarnya, air nggak bakal berkurang. Intinya air yang digunakan di Indonesia bakal lebih banyak, dan berarti intinya air yang ada di permukaan tanah atau di Indonesia akan berkurang karena dipakai untuk ekonomi energi ini. Jadi intinya air yang kebanyakan itu bisa disirkulasi di sini. Tapi ini juga bisa menjadi alternatif. Kalau kita tahu kan energi alternatif. Jadi nggak cuman LPG yang kita tahu sekarang, LPG, maka nanti ada namanya juga gas H2, hidrogen. Ini lebih ramah lingkungan daripada LPG. Lalu ada juga namanya biogas. Ini tiga masa depan energi Indonesia sama listrik. Kelebihan gas, LPG misalnya, biogas,
dia uber regional atau interregional, karena dia dikirim bisa lewat tabung dan yang lain-lain. Sedangkan listrik dia nggak bisa, susah dikirim lewat baterai, jadi dia regional. Intinya gini, listrik yang dihasilin di Jawa Bali, mungkin lihat ini listrik yang dihasilin di Jawa Bali akan susah ditransfer ke misalnya Sulawesi, dan kebalikan, listrik yang ada di Sumatera nggak bisa ditransfer ke Jawa, lalu listrik yang ada di Kalimantan nggak bisa ditransfer ke Papua. Jadi kenapa harus pakai H2 atau pakai hidrogen? Itu agar listrik yang sudah dihasilkan itu bisa dialirkan, bisa mensuplai orang-orang yang tidak bisa menghasilkan listrik gitu. Atau kebalikan, misalnya Jawa ini sudah nggak bisa, mau Pulau Jawa, Bali ini, misal Lombok itu mau bebas polusi atau bebas misalnya bebas batu bara dan yang lain, dengan cara misalnya mereka nggak punya potensi listrik dari tenaga angin, maka Pulau Jawa harus misalnya mengimpor energi atau mengimpor hidrogen dari penghasil hidrogen terbanyak, yaitu misalnya Sulawesi atau Sumatera atau Maluku di sini. Jadi kemungkinan besar ekonomi yang di Sulawesi atau Maluku ini akan naik, jadi bisa meratakan perekonomian dari Indonesia. Kita tahu sendiri masa depan ibu kota Indonesia ada di Kalimantan, maka akan sangat strategis di sini untuk menjadi pembagian jalur energi yang terbaru dari mana-mana itu. Jadi perputaran energi di Indonesia bukan hanya minyak, tapi juga hidrogen. Intinya berarti Indonesia tidak akan maksudnya nggak harus bergantung dengan harga minyak. Apakah bisa? Susah, tapi bisa dicoba. Beda ya, kita bahas cuman tentang hidrogen. Jadi ini kemungkinan yang bakal bisa bisa diteliti di Indonesia gitu. Kenapa hidrogen? Kenapa nggak LPG gitu? Karena di sini masa depan kita harus bersiap kalau mobil-mobil masa depan itu bakalan cuman tersedia dalam bentuk listrik atau gas. Nah, gasnya itu harus kita tentukan. Apa kita mau pakai mobil gas pakai gas alam atau gas H2. Jadi bisa dua ini. Kalau aku pikir gas H2 gitu. Tapi ini bakalan sangat challenging, sangat susah karena dia kan enteng, jadi susah dijadikan cair, maksudnya dicairkan atau liquidify itu butuh energi yang sangat besar. Tapi kalau misalnya bisa dijadikan cair, maka hidrogen punya keunggulan dari yang lain. Itu ini yang gitu. Jadi hidrogennya disebarkan lewat seperti cara yang disebarkan LPG. Cuman isinya bukan LPG tapi hidrogen. Mungkin ini roadmap yang masih belum jelas, bisa ditambahin, bisa dikritik dan yang lain-lain. Cuman ini kemungkinan apa yang akan terjadi di Indonesia dalam 50 tahun ke depan gitu. Tinggal kita mempersiapkan diri, industri mana yang harus dibantu. Misalnya industri produksi harus bisa beradaptasi dengan energi terbarukan, yaitu misalnya gas dan listrik. Lalu harus ada industri yang mulai membangun cara-cara atau preferan untuk
mengekstrak gas hidrogen ini atau hidrolusa juga. Ini bisa juga jadi couple gitu. Jadi dia menghasilkan hidrogen yang dicairkan. Itu juga bisa. Tapi itu butuh energi yang sangat tinggi. Energinya sangat banyak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ini terus-menerus, maka cost-nya itu bisa ditekan. Kalau cost-nya ditekan, maka minimal di atas ini yang saya bilang, demand-nya itu bisa tercukupi. Kalau misalnya kalau di Indonesia untung nggak ada siklus kayak gini, jadi kemungkinan besar surplus terus energi Indonesia. Ya, itu aja dari aku. Terima kasih, mudah mau nonton. Kalau ada yang mau komen silahkan di komen, dan jangan lupa like kalau emang bagus, kalau enggak ya jangan di like.